Istilah Imam Mahdi itu saya mendengar dan mencermati itu mungkin ada dalam dunia keagamaan ya. Dan keagamaan khususnya Islam itu adalah ada istilah Imam Mahdi. Jadi kalau misalnya di Indonesia ini ada pikiran seperti itu, bisa juga itu karena orang-orang berpikiran Islam situasi seperti ini sangat berpikir tentang adanya Imam Mahdi tadi itu. Kalau di Jawa biasanya istilah itu ada istilah pangerannya, Pangeran Imam Mahdi gitu. Kalau pangeran itu dari kata pangengeran, artinya seseorang yang tepat untuk ngenger, patut dingengeri ya, patut dingengeri, patut mengayomi, patut melindungi, artinya kan itu aja pangeran. Seperti Amerika dulu mencoba membuat dolar dipakai sebagai standar pergaulan ekonomi internasional ya. Tapi karena stok emasnya itu ternyata sudah habis ya, dolar nilainya merosot. Amerika lalu kelihatannya agak kolab sekarang. Agak kolab, makanya berusaha untuk membuat satu virus ya yang akhir-akhir ini agak ramai ya. Terus dimulai dilempar di Cina itu. Jadi di sana itu semula konsepnya itu hanya begini. Kalau penduduk dunia itu kembali menjadi 25%, perebutan ekonomi dan perebutan sosial itu semakin menipis. Sekarang tuh dunia sudah begitu amat padat penduduknya. Untuk itu harus dikurangi. Ya kelihatannya baik, tapi kalau mengurangi caranya seperti ini, ya bertentangan dengan hukum Tuhan ya. Bertentangan dengan hukum Tuhan. Tapi upaya-upaya meredakan corona secara spiritual gimana ya? Secara spiritual bagi saya, entah itu corona itu buatan atau corona asli, bagaimanapun itu virus atau bakteri ya. Selembut-lembut bakteri atau virus, masih lembut siapa? Lembut Tuhan. Nah, konyolnya akhir-akhir ini cara bertemu Tuhan itu keliru ya. Kadang-kadang minta jauh di sana. Lah Tuhan itu padahal dalam tubuh kita sendiri. Baik ajaran Nasrani, ajaran di Taurat, di Zabur, sampai Al-Quran. Tuhan ini dalam tubuh kita. Qalbu mu'min baitullah. Hati yang suci, dampar singgasananya Allah. Artinya karena di sini itu ada Tuhan tadi itu ya, untuk melawan Tuhan, untuk melawan corona, pasti tidak akan begitu mendekat, hablur dia, lebih lembut lagi, atau lari kalau dia gitu ya. Karena apa? Karena melawan cahaya Tuhan tadi tidak berani. Cahayanya cahaya suci sangat kuat, energinya sangat tinggi, sehingga rek itu balik. Sebenarnya dari itu, tapi karena mungkin ya situasi politik mempengaruhi situasi ini, mempengaruhi dimanfaatkan hoak-hoak yang macam-macam itu, akhirnya ya tidak karuan ini. Orang bisa bingung kalau saya santai-santai aja. Tapi dengan pola meniadakan trias politika dan kembali ke pola kerajaan, sepertinya korupsi bisa lebih mudah diatasi ya. Sangat mudah karena nanti itu dengan sistem yang baru, court arah digitalisasi tadi itu sentral kekuasaan itu dengan cabang-cabang tertentu sudah bisa. Jadi untuk mengatasi Singosari nggak usah kok, waduh polisi Robi kok di sini nyelidiki, nggak usah. Dilihat dari itu, yang dari camat dulu, lahirnya di mana, di desa mana, pernah sekolah di mana, kekayaannya apa pada waktu itu kan sudah ada semua. Loh kok sekarang kekayaannya lebih sedikit, dari mana ini misalnya, lalu pemasukan pajaknya bagaimana ke negara ini. Nanti dengan sistem court yang sekarang banyak di HP-HP itu sudah bisa dideteksi itu. Sudah tidak mungkin terhindar lagi, menghindar lagi tidak mungkin. Jadi menangani korupsi dengan lebih mudah ya. Lebih mudah karena modernisasi ini. Ada memanfaatkan era digital itu ya. Iya.
Karena ongkos politik untuk naiknya juga hampir nggak ada. Hampir nggak ada, iya. Murah banget. Makanya menekan korupsi lebih gampang gitu ya. Kemudian yang selain ada Ratu Adil, itu merupakan julukan baru Satrio Peningit telah mampu memimpin dengan adil tadi nanti ya. Ada juga Imam Mahdi. Sebetulnya siapa yang Imam Mahdi itu? Istilah Imam Mahdi itu saya mendengar dan mencermati itu mungkin ada dalam dunia keagamaan ya. Dalam keagamaan khususnya Islam itu adalah ada istilah Imam Mahdi. Imam itu memimpin, Mahdi itu adalah yang berhak memimpin secara kompak dan sahaja. Ingat saya seperti itu aja di dalam dunia Islam. Ada. Jadi kalau misalnya di Indonesia ini ada pikiran seperti itu, bisa juga itu karena orang-orang berpikiran Islam situasi seperti ini sangat berpikir tentang adanya Imam Mahdi tadi itu. Tapi kira-kira figurnya sama ya? Ya sama, cuma istilah aja. Jadi sebetulnya ya itu istilah bagi Satrio Peningit gitu ya? Ya, Satrio Peningit tadi itu sama tapi pakai nama yang berbeda aja. Oh begitu. Kalau di Jawa biasanya istilah itu ada istilah pangerannya, Pangeran Imam Mahdi gitu. Oh begitu. Ya. Bisa dijelaskan lebih jauh tentang Pangeran Imam Mahdi itu? Pangeran itu dari kata pangengeran, artinya seseorang yang tepat untuk ngenger, patut dingengeri ya. Patut dingengeri, patut mengayomi, patut melindungi. Artinya kan itu aja, pangeran. Gitu. Tapi orangnya sama ya? Sama. Jadi ya Satrio Peningit itu ya? Ya, Satrio Peningit itu.